Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang dah. Allah. Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu jadi. Ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu enggak dilawan tapi cukup diubah. Jadi makan di demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah, cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia. Itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu enggak boleh dikawinkan, enggak boleh pernah dikendarai, enggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah. Yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini enggak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi. Sehingga mereka bilang wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi sa'mihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit. Karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim. Karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurabat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius. Tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la taduruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu nggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri